Halo teman-teman channel Motor Plus, ketemu lagi dengan gue Farhan. Dalam video ini gue bakal bahas hal-hal yang sebaiknya teman-teman perhatikan dan hindari pada saat mencuci motor sendiri. Mau tahu bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus videonya ya. Oke teman-teman, yang pertama kita di sini udah ada contoh salah satu jenis motor, yaitu motor matic. Nah, untuk di motor matic sendiri sebetulnya bagian yang boleh dicuci hampir semuanya itu nggak ada masalah, bisa dicuci dengan aman. Namun teman-teman harus perhatikan juga, contohnya nih, bagian yang boleh disemprot dan air. Kalau untuk bagian jok, bagian bodi luar, bagian batok stang, bagian bodi depan, itu semua nggak masalah ya. Nah, cuman teman-teman harus perhatikan nih, seperti di bagian bagasi motor. Untuk bagian bagasi motor ini memang sebagian orang itu ada yang mencuci dengan cara disemprot atau mungkin cukup dilap aja. Nah, untuk bagasi sendiri sebetulnya sebaiknya itu dilihat dulu kondisi bagasi motornya seperti apa. Pertama, pastikan bagasi motornya itu sudah kosong dari barang-barang. Dan kedua, untuk bagasi motor yang full bagasi itu masih aman untuk dicuci atau disemprot. Namun pastikan bagasinya itu ada bagian pembuangan airnya ya, karena kalau nggak ada pembuangan airnya nanti airnya bisa tergenang dan bisa repot untuk menguras airnya dari bagasi. Kemudian untuk motor yang ada tangki bensin di belakang ini, itu teman-teman harus hati-hati karena jangan sampai airnya itu tersemprot ke bagian sekitar tutup tangki bensin. Nah, supaya amannya teman-teman sebaiknya untuk yang seperti itu cukup dilap seperti biasa aja ya, pakai lap basah sampai bagasinya itu bersih. Jadi lebih baik nggak usah disemprot kalau untuk bagasi motor yang ada tangki bensinnya. Oke, nah selanjutnya untuk di motor matic juga kalau teman-teman perhatikan, kan bagian mesinnya di tengah sini ya. Nah, teman-teman pada saat semprot nggak usah tuh kayak disemprot kencang ke bagian sela-sela kolong mesin di dalam sini nih. Karena kenapa? Di dalam bagian situ terdapat karburator atau throttle body, ada injektor dan bagian mesin lainnya ya, kayak seperti kabel-kabel, soket-soket atau ECU atau CDI. Jadi sebaiknya nggak disemprot air bertekanan tinggi gitu teman-teman. Selanjutnya di sini kita juga punya contoh buat motor tipe sport ya teman-teman. Nah, untuk motor tipe sport biasa kan tangkinya di bagian depan nih. Mirip sih seperti tadi di motor matic. Untuk bagian tangki ini juga harus hati-hati teman-teman pada saat mencuci, yaitu airnya jangan disemprot ke bagian sekitar tutup tangki bensin ini, karena airnya nanti rentan rembes atau menyelinap masuk ke dalam tangki dan bercampur dengan bensin, dan itu nanti efeknya negatif lah, karena air sebaiknya nggak masuk ke dalam tangki bensin. Nah, untuk di motor ini ataupun di motor matic lain juga ada yang pakai pendingin radiator. Nah, seperti ini nih. Ini juga teman-teman harus perhatikan buat motor-motor yang pakai sistem pendingin radiator, sebaiknya air itu jangan disemprotkan ke bagian kisi-kisi radiator ini nih. Karena apa? Karena nanti si kisi-kisi radiator bisa penyok. Kalau penyok, nanti daya tangkap anginnya itu berkurang. Jadi rentan overheat dan kemana-mana lah penyakitnya gitu. Jadi sebaiknya teman-teman perhatikan komponen-komponen tadi yang ada di motor pada saat mencuci motor. Oke, nah selanjutnya teman-teman juga perlu perhatikan bagian elektrikal atau lampu-lampu dan panel instrumen di motor. Karena apa? Karena nanti dikhawatirkan pada saat kita semprot pakai air bertekanan tinggi, ada yang menyelinap masuk kena ke soket-soket atau celah-celah lampu dan speedometer ini. Jadi kalau air masuk, khawatirnya nanti ada yang korslet ke bagian kelistrikan di motor. Nah teman-teman, yang paling penting sebelum teman-teman nyuci motor sendiri di rumah, pastikan motor itu kondisinya udah dalam keadaan mesinnya adem. Kalaupun memang teman-teman baru pakai motor, sebaiknya ditunggu dulu ya, kira-kira setengah jam lah paling cepat gitu. Jadi sampai sekiranya mesinnya tuh udah nggak terlalu panas. Alasannya kenapa? Karena pada saat kita semprot atau cuci motor, terutama ya di bagian mesin, pada saat panas, udah pasti pertama kayak bakal timbul uap asap gitu yang ngebul ya. Nah itu efek sampingnya sih sebenarnya paling bisa bikin lampu-lampu tuh ngembun gitu, atau speedometer nanti kayak ngembun karena perbedaan suhu di luar dan dalamnya. Nah kemudian untuk efek jangka panjangnya dikhawatirkan nih teman-teman, ada yang bilang kalau misalkan bahan besi itu kena kondisi panas kena dingin atau perubahan suhu mendadak, itu bisa terjadi yang namanya penyusutan material gitu. Jadi kayak semacam shock gitu istilahnya. Jadi makanya teman-teman kalau mau cuci motor sendiri, tunggu mesinnya pas udah dalam keadaan adem. Nah teman-teman, terus jangan lupa juga ya untuk bagian klakson motor. Nah ini penting juga nih pada saat nyuci motor sendiri. Buat teman-teman yang masih pakai klakson standar atau klakson model disc,
itu sebetulnya nggak ada masalah ya disemprot, karena biasanya sudah spray proof alias tahan kena semprotan air. Namun kalau buat teman-teman yang pakai klakson model keong, nah itu harus hati-hati. Karena apa? Karena dia tuh desainnya modelnya seperti rumah keong ya teman-teman, jadi pada saat ada air disemprot masuk dari lubangnya, itu dikhawatirkan nanti ada air yang terjebak di dalam situ. Kalau misalkan sampai air masuk, udah pasti nanti suaranya jadi sember, jadi jelek, dan bisa merusak klakson keong itu sendiri. Jadi jangan lupa tuh diperhatikan buat teman-teman yang pakai klakson keong. Oke, itu tadi teman-teman penjelasan singkat gue tentang panduan dalam cara mencuci motor sendiri di rumah, atau teman-teman juga bisa arahkan hal-hal tadi kalau teman-teman nyuci motor di tempat cuci steam atau tempat cuci umum. Oke, apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, lalu komen juga ke kolom video kita di bawah ini. Kalau teman-teman punya saran lain atau masukan atau koreksi, boleh banget ditambahin di bawah. Subscribe juga ke channel kita apabila belum. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng buat video-video terbaru dari kita. Saya Farhan, terima kasih banyak telah menonton. Dadah.